Hai guys, balik sama William Sudana dan di video kali ini gue pengen cerita buat kalian yang baru pertama kali mau mulai trading. Apakah harus pilih saham dulu, kripto dulu, atau forex? Dan di video ini kan gue bedah ya perjalanan gue, gimana cara gue memilih bertransisi dari saham, kripto, kemudian ke forex, modal berapa yang gue pakai, kemudian apa bedanya dari masing-masing market, mana yang paling bahaya buat pemula. Tanpa panjang lebar, langsung kita masuk. Buat kalian yang baru pertama mampir ke channel ini, gue punya beberapa playlist yang bisa kalian tonton. Itu adalah psikologi trading yang mungkin paling orang cari. Kemudian kalian bisa mampir ke analisa-analisa yang gue bagikan setiap minggu. Dan yang paling penting adalah video ini gue dedikasikan sebagai titik awal buat kalian-kalian yang baru pertama kali mampir. Buat kalian-kalian yang baru mau mencoba untuk trading, apa yang mesti kalian lakukan supaya nggak salah langkah. Karena banyak banget orang yang terjebak bukannya menghasilkan duit, tapi malah buang duit di industri ini. Oke? Jadi buat kalian yang baru mau mulai, sebenarnya saham dulu, forex dulu, atau gold dulu, atau wallet, atau kripto. Gua mulai perjalanan masuk ke dalam industri keuangan itu di tahun sekitar 2016-an. Gue ingat waktu itu gue pengen belajar investasi dan kemudian gue masuk dari saham. Ya, setelah saham sepanjang sekitar mungkin 2016, 2017, 2018, 2020 ya, gue nggak begitu mendalami. Deposit, beli beberapa saham, kemudian menganut fase put and sleep ya, tanpa gue sadari bahwa saham-saham yang gue beli itu ada beberapa yang udah masuk ke dalam jurang ya. Tapi di situ saat waktu itu adalah pandemi, gue mulai sadar, hey, gue tuh udah investasi loh, tapi kok gue nggak mau mempelajari lebih dalam ya. Di situ akhirnya gue tergerak untuk mempelajari tentang analisa fundamental. Jadi analisa fundamental itu gue mencoba untuk menganalisa beberapa saham, mencoba untuk mendalami lagi gitu ya. Sampai mulai gue belajar tentang analisa teknikal yang awalnya gue nggak paham sama sekali apa itu chart, gimana cara bacanya. Kemudian mulai belajar dan akhirnya di situ gue mempelajari lagi, mulai menganalisa dengan sisi teknikal, mulai aktif, mulai mencoba untuk trading ya. Kemudian dari situ 2020 itu ya, saham, kripto juga lagi naik. Karena gue mikir, wah, kripto 24 jam nih ya, kayaknya bisa lebih membantu gue untuk menganalisa dan mempertajam teknik analisis gue. Dari berbagai macam metode itu udah gue explore. Tapi metode apa aja yang gue pakai itu gue bahas di video selanjutnya ya. Kemudian dari kripto itu gue mulai mencoba lagi sampai akhirnya kenalin sama teman gue yang memang dia udah lama trading forex. Dia bilang, yuk Will, cobain, ini adalah momen, lu cobain, tenang aja. Tapi gue bilang, tapi kalau orang yang udah dengar trading forex itu bisa bikin miskin gitu ya, tenang, lu pakai lot paling kecil, deponya segini aja, jadi lu nggak akan rungkat lah, intinya kayak gitu. Ya udah, dengan modal kecil gue memberanikan untuk masuk. Waktu itu gue mulai dengan modal $500 ya, itu adalah modal pertama gue untuk trading forex yang sampai akhirnya membawa gue sampai ada di sini gitu ya. Buat cerita kegagalannya, kalian bisa cek di video gue yang di sini ya, gue jelasin pengalaman margin call gue supaya kalian nggak terulang. Satu tonggus itu aja. Setelah gue merasakan apa sih bedanya antara saham, kripto, dan juga forex, gue sadar bahwa saham, terutama saham Indonesia ya, kita masih ada dalam fase emerging market. Dan banyak yang mengatakan saham Indonesia itu masih dalam fase market yang inefisien. Artinya pergerakannya ya cenderung lambat gitu. Walaupun of course banyak saham yang bisa bergerak dengan sangat cepat ya. Ada yang bisa lompat arah 25% kayak gitu dan lain-lain ya. Tapi masih kategori masuk saham market yang inefisien. Beda dengan forex apa? Kalau kita ngelihat saham Indonesia mostly hanya
diperjualbelikan untuk masyarakat Indonesia dan beberapa institusi asing. Ya, mayoritas bahkan masih didrive oleh institusi asing karena proporsi investor di Indonesia itu masih didominasi oleh asing, walaupun beberapa tahun belakangan ini investor lokal kita semakin berkembang. Tapi toh walaupun inklusinya tinggi, masih banyak investor yang belum aktif. Kenapa? Karena FOMO pasca pandemi. Ya. Banyak orang yang tergila-gila untuk masuk karena ikut-ikutan. Sama hal dengan kripto. Kripto market global, beda dengan saham. Kripto market global, 24 jam nggak pernah berhenti karena basisnya adalah teknologi, bukan mekanisme pasar biasa kayak kalau saham mekanisme pasar normal orang kerja gitu ya, karena transaksi di banking. Forex pun sama kayak gitu, transaksi kita dibatasi oleh jam kerja banking karena yang menggerakkan pergerakan pasar adalah market maker. Market maker adalah apa? Banking, bank besar. Sedangkan market kripto didominasi oleh transaksi-transaksi satu dari utilitas setiap tokennya, transaksi investor-investor global. Baru belakangan ini aja bank mulai menghadirkan kripto atau Bitcoin ya sebagai aset. Tapi selain dari situ, pergerakan ini didorong oleh user-user karena pada dasarnya kripto adalah bentuk perusahaan teknologi berbasis Web3. Sama kayak kita kalau di perusahaan saham itu adalah perusahaan berbasis Web2 gitu ya. Oke. Bedanya dengan saham, kripto lebih volatile. Pergerakannya kalau misalnya saham 25% itu besar sekali, di kripto drop 25% itu hal yang sangat wajar, sangat amat wajar gitu. Bahkan banyak yang project-project yang ada Bitcoin, ada altcoin, ada meme coin. Itu meme coin bisa berpotensi rug pull. Rug pull artinya apa? Ditarik semuanya oleh market makernya dari harganya 100 jadi 0 dan waktu singkat. Volatile, sangat volatile. High risk, sangat high risk ya, beresiko tinggi. Lalu apa bedanya sama forex? Forex merupakan instrumen keuangan dengan likuiditas paling tinggi saat ini di dunia. Transaksi harian forex sudah mencapai 6,6 triliun US dollar per hari gitu ya. Karena pergerakan jual beli mata uang itu dilakukan oleh setiap negara. Gue pernah bahas di video yang Koptah yang pertama ini bahwa kita menganut namanya floating currency exchange. Gak ada satupun negara yang mau mata uangnya lebih kecil ataupun lebih besar. Artinya terlalu murah atau terlalu mahal pasti akan dijaga. Ketika harganya terlalu murah pasti akan dibeli, ketika harganya terlalu mahal pasti akan dijual. Itu pun sama yang terjadi ketika kita transaksi global ya. Kita ngomong transaksi dunia. China transaksi dengan Arab menggunakan US dollar. China membeli US dollar dijual, dibeli, dipakai oleh Arab. Arab akan jual lagi ke dalam Saudi Arabia rial. Oke, dan itu yang terjadi sehingga transaksi volume valuta asing atau forex sangat besar. Dalam konteks forex, dalam marketnya juga ada gold komoditas, gold, oil, kemudian ada indeks juga masif transaksinya. Apakah market forex itu tidak bahaya? Oh, jelas sangat volatile. Walaupun kita melihat pergerakan aktualnya dalam satu hari, kalau kita ngelihat ya, pergerakan perubahan harga mata uang atau emas atau oil itu paling jarang banget bisa mencapai 20% drop tuh jarang banget. 10% drop sangat amat jarang juga. Paling apes-apes ya 1%, 2% tuh udah gede banget gitu. Itu udah berarti ada kejadian besar sekali. Gold 2% itu udah deras banget. Itu pasti udah ada kejadian gila yang terjadi di dunia. Karena kalau kita mengacu kepada gold emas, safe haven, emas akan dibeli ketika ekonomi tidak baik-baik saja. Tapi ketika ekonomi baik-baik saja, emas akan dijual, akan berpindah kepada risk higher risk asset. Contohnya kemana? Mungkin pegang USD atau mungkin pegang ke aset saham atau mungkin geser ke kripto gitu ya. Buat gua forex walaupun terlihat secara angka tidak sebesar kripto, tapi yang kita perdagangkan di sini biasanya kalau kita ngomong market forex adalah futuresnya, artinya nilai kontraknya. Maka itu sendiri dibilang
Forex itu nggak pegang barang, itu kan cuma main transaksi pergerakan harganya aja. Betul, tidak salah. Ya, karena kalau mau main yang pegang barangnya, ya kamu transaksi jual beli di bank biasa atau enggak ke outlet forex falas untuk jual beli. Biasanya ada juga ya ke toko-toko gitu ya. Nah itu adalah untuk spot marketnya. Tapi kalau kita market forex yang biasa kita menggunakan trading MetaTrader dengan broker, biasanya kita memang hanya memperdagangkan perbedaan harganya aja. Dan karena dalam forex itu hitungan satuan satu lot itu sekitar 100.000 US dollar, dan nggak mungkin nggak semua orang punya akses terhadap hal tersebut. Maka itu di forex bisa menggunakan leverage, artinya kita menggunakan pengungkit. Kalau di futures itu margin, yang menggunakan margin ya, 1/100, 1/500, ada yang 1/200, ada mungkin kalau di bank besar di liquidity provider 1/30. Tapi kalau di broker luar banyak yang menawarkan bahkan 1/unlimited. Artinya apa? Dengan modal yang kecil kita bisa membuka posisi di forex. Tapi konsekuensinya dengan modal yang kecil kita bisa membuka posisi yang besar, keuntungannya bisa besar dengan modal yang kecil, tapi kerugiannya juga bisa besar. Balik lagi, buat gua pengungkit adalah alat bantu, tapi namanya leverage pasti punya resikonya besar. Dan perhitungan di forex itu bukan by percentage juga ya, karena berdasarkan satuan terkecil kita bilang pips. Pips ini perhitungan berbeda-beda. Kalau contoh kita main di gold, trading di gold, perhitungan satu pips adalah satu angka di belakang koma. Sedangkan kalau kita ngomong mungkin forex, euro USD, GBP USD, 4 angka di belakang koma. Beda-beda cara perhitungannya, bisa di Google sendiri. Ya nggak perlu dijelasin sama gua karena kalian bisa cari di Google. Pergerakan satu pips sangat tergantung dengan lotnya. Oleh karena itu, hal-hal itu yang membuat trading forex bisa jadi sangat beresiko. Karena satu, pergerakannya dihitung by point pips. Kedua, kita menggunakan leverage. Sehingga pergerakan kecil sekalipun berasa besar. Pergerakan 0,01% itu bisa dikali 100, dikali 200, dikali 500. Resiko dan juga profitnya. Jadi, kalau menurut gua, untuk pemula, apa yang harus kita pilih? Saham, kripto, atau forex? Kalau buat gua, pilihan pertamanya adalah bekerja dulu, mengumpulkan uang, sampai uang yang mau kamu tradingkan adalah uang yang dingin. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi oleh semua trader-trader pemula. Mereka lupa bahwa trading itu sama seperti membangun bisnis. Artinya membangun bisnis kita butuh modal dan kita nggak punya kepastian bahwa bisnis kita pasti profit. Ada kalanya bisnis kita gagal. Bahkan kecenderungan untuk pebisnis mula-mula biasanya banyak melakukan kesalahan, banyak kegagalan, banyak sembrononya, banyak ketidak hati-hatiannya. Ya. Tapi ada juga orang yang memulai bisnis dengan punya keberuntungan. Di fase 1 bulan awalnya, 2 bulan awal mereka untung. Karena apa? Oh, mumpung aja mungkin kebetulan saat itu marketnya lagi bersahabat dengan kalian. Kalau momentumnya kalian untung. Tapi semua keuntungan yang didapatkan itu hilang dalam sekejap. Karena apa? Kalian memang belum punya fondasi yang kuat. Oleh karena itu, selalu gue menyarankan kalian bahwa modal yang digunakan untuk trading itulah modal yang kalian siap untuk hilang. Bukan uang dapur kalian, bukan uang kalian hidup sehari-hari, bukan uang untuk bayar sekolah, bukan uang untuk bayar cicilan, bukan uang untuk masa depan keluarga kita. Apalagi kalau itu adalah uang pinjaman. Buat gue itu sebuah kegoblokan kalau ada yang melakukan seperti itu. Karena apa? Biasanya orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang berharap bahwa dengan gue trading, gue bisa melipat gandakan. Dan sayangnya itu yang diglorifikasi oleh semua konten kreator di sosial media gitu. Mereka menjual mimpi palsu.
dengan modal 500.000 bisa mendapatkan 5 miliar. Coba itu dipikir-pikir gitu. Kamu kerja setiap bulan ya 5 juta UMR untuk mendapatkan 5 miliar, mesti kerja berapa tahun? Itu aja mesti upskill, mesti bekerja keras, mesti nunjukin bisa kejar KPI, bisa sampai dapat promosi, bisa disayang bos, dinaikin jabatannya, pelan-pelan gajinya naik. Atau enggak mesti pindah-pindah tempat kerja supaya bisa naik 20%, 30% di tempat kerja yang baru. Lalu kamu berpikir, dengan trading kamu bisa mendapatkan itu. Modal 500.000 menjadi 5 miliar. Bos, halo bos. Tapi karena mimpi seperti itu yang merusak psikologi kalian. Mindsetnya apa? Jadi spekulasi instead of melakukan bisnis. Kita bangun toko bakmi aja ya, modal bisa 500.000, mungkin setiap hari lakunya mungkin 50.000, 2 juta. Kemudian untuk bisa membuka cabang aja mungkin butuh beberapa waktu kan. Kalau kita mulai dari nol ya, nggak paham apapun. Artinya dengan konsep yang sama, kita bisa membutuhkan mindset kita. Trading sama kayak bisnis, bukan lahan untuk memultiplikasi uang dengan cepat. Karena itulah sumber kegagalan dari para trader pemula. Ya. Setelah kita punya uang, tambah revenue stream kita punya uang yang sisa, yang nganggur, yang bisa kita alokasikan untuk bikin bisnis di trading ini. Baru kita coba. Dan start dari uang, balik lagi, uang yang kecil. Kita punya banyak akses. YouTube, Instagram, TikTok. Dan menurut saya, carilah guru yang mengutamakan money management, bukan return on investment yang bisa berkali-kali lipat. Karena cuman orang-orang seperti itu yang mau jagain kalian. Tapi kalau misalnya kamu selalu diajak untuk full margin, kamu selalu diajak untuk spekulasi, kamu selalu diajak untuk open terus, biasanya mereka mencari keuntungan dari kamu. Oke, jadi segitu dulu aja buat video kali ini. Hopefully bisa menjadi titik pertama untuk kalian baru memulai. Dan gak ada namanya uang cepat di dunia ini. Semuanya butuh proses, semuanya butuh kerja keras kita, semuanya butuh pemahaman, semuanya butuh waktu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan subscribe channel ini kalau kalian mau berkembang menjadi trader yang sustainable. Di like dan komen juga pengalaman kalian. Berapa sih pertama kalian masuk ke dalam industri kripto, forex dan saham? Apa yang kalian pilih duluan? Dan gimana perjalanan kalian sampai saat ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.